Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Judul dari perikop ini, Naaman disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allah ke aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa api Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah Naaman Panglima Kerajaan Aram. Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan dari seorang yang bernama Naaman. Dia adalah panglima dari kerajaan Aram. Kita akan belajar bagaimana dia disembuhkan dari penyakit kustanya dan bagaimana dia akhirnya menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Naaman adalah seorang yang terpandang di negerinya. Terpandang artinya dia adalah seorang yang sangat disegani dan sangat dihormati. Dan memang Alkitab mencatat bahwa Naaman sangat dihormati oleh Raja Aram dan dia sangat disayangi oleh Raja Aram, saudara. Kenapa bisa demikian? Alkitab juga menjelaskan sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram.
Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, setelah kalimat Naaman adalah panglima Aram, dan dia adalah orang yang terpandang dan disayangi oleh Raja Aram, dan seterusnya, di mana dalam kalimat ini menjelaskan siapa Naaman, apa kedudukannya di dalam kerajaan Aram, dan bagaimana perlakuan dari Raja Aram terhadap dia, saudara. Bagi pandangan manusia, Naaman ini kelihatannya adalah seorang yang hebat dan luar biasa. Kemudian sesudah itu ada kata tetapi. Nah, kata tetapi di sini menjelaskan sesuatu hal yang bertentangan atau kontradiksi atau tidak selaras dengan kalimat yang sebelumnya, di mana dikatakan tetapi Naaman sakit kusta. Saudara-saudara, walaupun Naaman adalah seorang yang sangat terpandang, bahkan dia sudah mencapai karir yang tertinggi, bisa dikatakan, ya. Dia adalah seorang prajurit kerajaan Aram, dan dia sudah menjadi seorang panglima dari kerajaan Aram, seorang pemimpin tertinggi dari semua pasukan tentara yang ada di kerajaan Aram, saudara. Ditambah lagi, dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Kalau mau dipikir, dia adalah seorang yang punya segala-galanya. Ya, dia punya kedudukan, dia punya karir yang hebat, dan pastinya dia punya kekayaan yang melimpah, saudara. Dan lebih daripada itu, dikatakan bahwa Raja Aram sangat mengasihi dia, yang sangat sayang kepada dia. Tetapi sangat disayangkan dia menderita atau mengidap sakit kusta, saudara. Saudara, kusta pada zaman itu adalah sebuah penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan karena memang tidak ada obatnya, saudara. Dan yang menarik perhatian saya ketika saya membaca ayat ini, ya, Alkitab menjelaskan mengapa Naaman sangat terpandang dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Dijelaskan bahwa sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, Naaman ini sebelumnya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan orang yang mengenal Allah. Tetapi mengapa Alkitab menjelaskan bahwa dia mendapatkan kemenangan oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada dia. Artinya pada waktu Naaman pergi berperang, Tuhan menyertai dia dan mengalahkan musuh-musuhnya, saudara. Mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa Tuhan melakukan hal ini dalam hidup Naaman, saudara? Padahal dia bukan orang yang percaya dan dia bukan orang yang mengenal Allah. Saya coba merenungkan tentang hal ini dan jawabannya adalah karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi nantinya dengan kehidupan Naaman. Dia tahu masa depan dari Naaman. Suatu saat Naaman akan kena penyakit kusta dan dia akan pergi kepada seorang nabi di Israel dan nabi itu akan menyembuhkan dia dan dia menjadi percaya kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau memakai kehidupan dari Naaman, ya, untuk menjadi alatnya bagi bangsanya. Dan juga Tuhan mau menunjukkan kebaikan dan kemurahannya bagi kehidupan Naaman, saudara. Selanjutnya kalau kita baca dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, dalam ayat ini menjelaskan tentang seorang anak perempuan yang ditawan oleh orang Aram. Anak perempuan ini adalah anak perempuan orang Israel, saudara. Dan hal yang menarik yang bisa kita pelajari tentang anak perempuan ini tidak menendam atau tidak marah kepada orang-orang yang menawan dia, yang telah memisahkan dia dari sanak keluarganya, yang telah memisahkan dia dari orang tuanya, bahkan dari bangsanya, saudara. Dan bahkan menjadikan dia sebagai budak yang harus bekerja di negeri Aram, saudara. Dan dia juga tidak komplain kepada Tuhan tentang situasi yang dialami pada waktu itu, saudara. Tetapi anak perempuan ini memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan.
sekalipun dia harus tinggal dan berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah pada waktu itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia mempunyai hati yang peduli kepada keadaan tuannya, Naaman, saudara. Ya, Naaman yang sakit kusta itu, anak perempuan ini mempunyai belas kasihan kepada tuannya. Ya, saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan dia hati yang seperti ini. Bukankah firman Tuhan berkata, janganlah kita melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ada juga firman Tuhan yang berkata, kita harus mengasihi musuh kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh anak perempuan ini, saudara. Dan selanjutnya, perkataan dari anak perempuan ini disampaikan oleh istri Naaman kepada Naaman. Dan tentunya kabar ini adalah berita yang menggembirakan, saudara. Ya, ini adalah kabar sukacita, saudara. Ya, siapa yang nggak senang? Ya, pasti Naaman sangat senang sekali pada waktu itu mendengar berita bahwa dia akan bisa mengalami kesembuhan, saudara. Ya, dan cepat-cepat dia datang kepada Raja Aram memberitahukan kabar ini. Dan pastinya juga Raja Aram sangat senang sekali mendengar berita ini, saudara. Ya, karena pegawainya akan mempunyai kesempatan untuk menerima kesembuhan. Lalu Raja Aram cepat-cepat menulis surat kepada Raja Israel untuk meminta Raja Israel supaya menyembuhkan pegawainya itu, saudara. Nah, kita bisa lihat itu di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita tidak usah baca ayat-ayat ini, tetapi intinya dalam ayat ini dijelaskan bahwa Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan pegawainya. Pada waktu Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, Raja Israel sangat ketakutan. Karena dia pikir Raja Aram mencari gara-gara terhadap dia. Ya, sakit kusta dari Naaman ini, dia pikir hanya dipakai oleh Raja Aram ya sebagai alasan supaya dia bisa berperang dengan kerajaan Israel, saudara. Karena memang kalau saudara membaca surat yang ditulis oleh Raja Aram hanya menulis dan meminta supaya Raja Israel menyembuhkan Naaman, saudara. Padahal tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakit kusta pada waktu itu. Karena memang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Kita bisa baca itu di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allah ke aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara, kita perhatikan perkataan Raja Israel. Dia berkata, memangnya aku Tuhan yang dapat mematikan dan menghidupkan orang. Memangnya dia Tuhan yang dapat menyembuhkan seorang yang kena penyakit kusta. Memang penyakit kusta tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan pada waktu itu, saudara. Ya, karena memang tidak ada obatnya. Lalu setelah membaca surat itu, dikatakan Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Saudara, mengoyakkan pakaian ini adalah ungkapan rasa kesedihan yang luar biasa atau ungkapan rasa duka yang mendalam dari orang Israel, saudara. Dan mengoyakkan pakaian juga ini adalah ungkapan rasa putus asa bagi orang Israel. Dan mengoyakkan pakaian juga itu adalah ungkapan rasa terhina atau suatu kemarahan yang besar. Ya. Nah, apa yang dialami oleh Raja Israel ini didengar oleh Nabi Elisa. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-8. Coba kita lanjut. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Saudara, kita lihat dalam ayat ini, reaksi dari Nabi Elisa sangat berbeda dengan reaksi daripada Raja Israel. Cara pandang dari Nabi Elisa
Ini berbeda sekali dengan cara pandang dari Raja Israel, saudara. Raja Israel melihat situasi dan tantangan itu sebagai sebuah masalah atau sebagai sebuah problem, saudara. Tetapi Nabi Elisa melihat situasi dan tantangan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan bahwa ada Tuhan di Israel. Ada Allah yang perkasa, ada Allah yang hebat, ada Allah yang sanggup melakukan segala perkara di Israel, saudara. Makanya dia berkata kepada Raja Israel untuk mengirim Naaman kepada dia. Dia berkata, biarlah Naaman datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Sebenarnya yang dimaksud oleh Elia ketika dia berkata, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu ada seorang nabi di Israel, itu artinya dia mengatakan kepada Raja Aram bahwa ada Tuhan di Israel. Karena nabi itu adalah representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Ya, kalau dia berkata ada nabi di Israel, itu artinya ada Tuhan di Israel, saudara. Dan selanjutnya kita perhatikan ayat 9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudara, setelah Naaman sampai di depan rumah Elisa, Elisa menyuruh hambanya atau pelayannya untuk menemui Naaman, saudara. Ya, untuk menyambut Naaman, saudara, dan mengatakan apa yang harus dia lakukan supaya dia menjadi sembuh, saudara. Yaitu dia harus pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali atau berendam di sana sebanyak 7 kali kalau dia mau mengalami kesembuhan, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi ini membuat Naaman sangat tersinggung dan membuat Naaman sangat marah, saudara. Ya, karena dia merasa tidak dihargai, dia merasa sangat terhina dan direndahkan. Ya, dia menganggap Nabi Elisa menganggap enteng terhadap dia. Karena Naaman ini adalah seorang yang sangat terpandang di negerinya. Dia seorang panglima kerajaan Aram, saudara. Dan sekarang dia pikir Nabi Elisa akan menyambut dia, tetapi ternyata hanya seorang pelayan yang menyambut dia dan membawa perintah kepada dia apa yang harus dia lakukan. Ini sangat membuat dia sangat terhina, saudara. Ya, bahkan Nabi Elisa tidak keluar dari rumahnya, saudara. Ya, ini sangat menyakitkan buat si Naaman. Nah, di sini Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan dari Naaman. Ya, selama dia tidak bisa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak akan bisa bekerja selama dia masih sombong di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keenam, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, dengan jelas dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Allah menentang atau orang yang congkak itu menjadi musuhnya Tuhan, saudara. Dia menjadi seterunya Tuhan, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Ya, artinya orang yang rendah hati itu Tuhan peduli dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang rendah hati, saudara. Selanjutnya kita baca dalam ayat yang ke-11. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Naaman masih kelihatan emosi, saudara. Dia masih gregetan dengan perlakuan yang dia terima dari Elisa, saudara. Ya, Naaman masih nggak terima apa yang dilakukan Elisa terhadap dirinya. Saudara-saudara, Naaman ini adalah gambaran dari manusia yang suka berjalan dengan pemikirannya sendiri. Ya, dia adalah gambaran dari orang yang sombong, orang yang tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Apalagi Naaman ini dia adalah seorang panglima
yang sangat terpandang di negeri Aram, saudara. Ya bahkan raja pun kagum kepada dia. Ya, dan dia adalah seorang yang biasa memerintah, saudara. Bukan diperintah. Nah saat ini dia diperintah. Ya yang memerintah dia adalah seorang pelayan lagi. Makanya ini bikin dia kesel, saudara. Bikin dia sangat marah. Ya. Naaman mau disembuhkan, tetapi dia masih sombong, saudara. Ya. Dia mau mengatur bagaimana cara Tuhan menyembuhkan dia. Kita bisa baca itu di dalam ayat ini. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi dia berpikir cara seperti itulah Tuhan akan menolong dia. Ya, dia atur dengan pikirannya. Bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Naaman? Ya, pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita, kita mulai ya ngatur Tuhan. Seandainya Tuhan melakukan ini, seandainya Tuhan melakukan itu, pasti saya akan dibebaskan dari situasi dan tantangan yang saya alami. Ya, padahal Tuhan mempunyai banyak sekali cara untuk menolong kita, saudara. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk menolong kita, saudara. Ya, untuk menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan mempunyai banyak cara. Kalau kita melihat pada waktu Yesus ada di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, banyak orang sakit yang datang kepada dia, dan Tuhan menyembuhkan mereka dengan berbagai macam cara, saudara. Contohnya ada orang buta yang datang kepada dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia cuma ambil tanah, ya, dan dia ludahin, dan dia taruh ke mata orang itu. Seketika itu juga mata orang buta itu bisa melihat, saudara. Ya, di kali yang lain, ya, ada 10 orang kusta yang datang kepada dia minta pertolongan supaya disembuhkan dari penyakit kusta mereka. Tuhan Yesus cuma suruh mereka untuk pergi menghadap imam. Dan pada waktu mereka berjalan, di tengah perjalanan mereka, penyakit mereka disembuhkan. Dan di kali lain juga, ada seorang anak yang tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar, ya, bisu dan tuli, saudara. Dan Tuhan menyembuhkan hanya dengan mengusir roh jahat yang menguasai anak itu, saudara. Roh jahat yang membuat anak itu tuli dan bisu, saudara. Lalu roh jahat itu pergi dan anak itu menjadi sembuh, saudara. Ya. Dan kalau Anda membaca firman Tuhan yang lain, ya, dikatakan kalau ada yang sakit, biarlah dia memanggil seorang penatua, dan penatua itu akan datang dan mengoleskan minyak ke atas tubuh yang sakit dengan iman, dan orang itu akan disembuhkan. Ya, dengan menggunakan minyak, saudara. Ya, minyak ini adalah point of contact atau alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kuasa Allah. Ya, bukan minyaknya yang menyembuhkan, tapi kuasa Allah yang menyembuhkan orang itu. Minyak ini hanya dipakai sebagai point of contact, saudara. Dan ada juga orang yang disembuhkan karena melakukan perjamuan kudus. Ya, ada gereja di Indonesia yang terkenal dengan melakukan berbagai mukjizat termasuk kesembuhan dengan menggunakan perjamuan kudus. Itu bisa saja, saudara. Karena perjamuan kudus ini, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, itu adalah point of contact. Sehingga kesembuhan terjadi dalam diri seseorang dengan mengadakan perjamuan kudus. Ya, jadi banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, bukan hanya dengan satu cara Tuhan bisa menolong kita. Nah, ini adalah pikiran dari Naaman, saudara. Dia berpikir hanya dengan cara inilah dia bisa disembuhkan. Dan waktu dia mendengar Nabi Elisa menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak diekspektasikan, dia menjadi kecewa, dia menjadi marah, bahkan tersinggung, saudara. Ya. Selanjutnya kita bisa baca dalam ayat yang ke-12. Coba kita lanjut. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, di sini pun Naaman masih marah dan masih tetap sombong, saudara. Bahkan saking sombongnya, dia mau kembali ke negerinya. Artinya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kesembuhan yang dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Artinya dia sudah tidak peduli lagi dengan Nabi Elisa. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya, di mana dalam ayat ini kalau kita lihat dia membanding-bandingkan sungai-sungai yang ada di Aram dan sungai-sungai yang ada di Israel, saudara. Padahal kan ini bukan kontes, ya, sungai mana yang lebih bagus? Apakah sungai yang di Israel lebih bagus atau sungai yang ada di negeri Aram, saudara? Ini kan berbicara apakah dia mau taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan atau tidak. Apakah dia merendahkan hati di hadapan Tuhan atau tidak? Bukan masalah mana sungai yang lebih bagus, saudara. Ya, dan kalau saudara lihat ada perkataan di sini, berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, dengan panas hati dia masih marah, saudara. Ini adalah sikap pemberontakan terhadap firman Allah. Karena dia hendak pergi dan dia benar-benar tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi itu kepada dia, saudara. Saudara, dia tidak mau menuruti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidupnya. Ini artinya dalam diri Naaman ada rebellion spirit, ada roh pemberontakan, saudara. Ya, dia tidak mau melakukan firman Allah. Ya, artinya dia melawan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Dan pada waktu Allah berfirman kepada dia menolak ya untuk melakukan firman itu. Artinya dia memberontak kepada Allah. Nah, selama Naaman masih membiarkan hatinya dikuasai oleh kesombongan dan dia tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Kita lanjut ke ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukan apalagi sekarang? Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara-saudara, untungnya Naaman mempunyai pegawai-pegawai yang baik, saudara, yang berinisiatif untuk memberikan nasihat kepada dia pada waktu itu, saudara. Ya, orang-orang ini bukan orang-orang yang membuat keadaan yang sudah panas menjadi panas, saudara. Tetapi pegawai-pegawainya ini coba menetralisir suasana yang terjadi pada waktu itu. Ya, coba membuat suasana yang sudah panas menjadi adem kembali atau menjadi tenang kembali, saudara. Ya, dan mereka menasihati si panglima ini, saudara, yang keras kepala dan sombong. Dan saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, pentingnya kita berada di sebuah komunitas yang benar. Ya, dengan siapa kita bergaul akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan kehidupan kita. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang suka berbohong, lama-lama kita juga akan jadi pembohong, saudara. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang benar, ya, maka lama-lama kehidupan kita pun akan menjadi benar. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi komunitas itu penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, kalau engkau mau mencari komunitas, pilihlah komunitas yang benar. Ya, yang kedua, perlu mendengarkan nasihat-nasihat. Tentunya nasihat-nasihat yang baik dan nasihat yang benar, saudara. Ya, dengan mendengarkan nasihat, maka apa yang kita rancangkan atau kita rencanakan akan terlaksana dan berhasil, saudara. Kita bisa baca itu dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saudara, sebenarnya Naaman ini sudah mendengarkan nasihat dari awalnya, saudara. Ya, ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh si pelayan perempuan, pelayan dari istrinya, anak perempuan yang Israel yang mereka tawan itu, saudara.
Dia berkata, di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Kalau tuanku Naaman pergi ke sana, pasti dia akan disembuhkan. Dia udah lakukan itu. Dia udah pergi ke Israel dan bertemu dengan Nabi Elisa. Tetapi sampai di Nabi Elisa, di situ dia merasa tersinggung. Ya, karena yang keluar bukan Nabi Elisa, tetapi hanya pelayannya, saudara. Ya, ada kesombongan di dalam hatinya, sehingga dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, perkataan itu juga adalah nasihat, saudara. Perkataan Nabi ini. Tapi dia tidak mau menuruti karena kesombongan hatinya, saudara. Ya, hampir-hampir dia tidak mengalami kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Kalau dia tetap kekeh, dia tetap sombong, dia tetap tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan, pasti dia tidak akan bisa mengalami mujizat kesembuhan dalam hidupnya. Dan seumur hidupnya, dia akan tetap menderita kusta, saudara. Ya, tetapi puji Tuhan, di sini dikatakan ada nasihat yang ketiga. Ya, pegawai-pegawainya ini memberikan nasihat kepada dia. Dan akhirnya, dia melakukannya. Kita bisa baca itu dalam ayat yang ke-14. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, saudara, kita lihat di sini, ya, dia mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh pegawai-pegawainya, dan dia juga akhirnya mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada dia. Karena dia memang ingin disembuhkan, saudara. Dia turun ke dalam sungai Yordan. Dia membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sana. Dan pada waktu kali yang ke-7 ketika dia keluar dari air, dan dia lihat tubuhnya, semua kusta yang ada di tubuhnya sudah lenyap, saudara. Dia sudah dipulihkan, artinya dia tahir, saudara. Luar biasa, ya. Saudara, di sini pada waktu Naaman mendengarkan nasihat, dia mau taat kepada apa yang Tuhan firmankan di dalam hidupnya. Pada waktu itu, dia mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Dan dia menjadi tahir. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita memutuskan untuk berjalan di dalam firman Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, maka engkau bisa ekspektasikan hal-hal yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Bahkan mujizat bisa terjadi di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara, sesudah Naaman mengalami kesembuhan, sesudah dia mengalami kuasa Allah di dalam hidupnya, Naaman bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang berkuasa, saudara. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan dia pun mengakui Allah yang disembah oleh orang Israel, di mana dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Memang tidak ada Allah yang seperti Allah yang disembah oleh orang Israel, saudara. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang perkasa, saudara. Ya, Allah orang Israel itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel, saudara. Itu adalah Allah yang sama yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kisah dari Naaman yang saya pikir sangat menarik, saudara. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini. Ya, tentang pentingnya hidup dalam kerendahan hati dan pentingnya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memakai kehidupan kita sebagai gerejanya untuk mendemonstrasikan kuasanya. Sehingga perkara-perkara yang besar bisa dia lakukan melalui hidup kita. Dan banyak orang yang melihat itu dan menjadi percaya kepada Tuhan. Amin.